Kalau saya agama Kristen itu ke gereja. Kalau Islam ke masjid deh. Kami dalam sehari semalam itu sholat 5 waktu. Ada sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian setiap sholat itu ya kami bersuci. Apa itu bang bersuci? Bersuci itu berwudu. Karena kami ingin menyembah Allah Zat yang Maha Suci. Makanya kami sebelum masuk masjid, sebelum sholat itu ya kami berwudu dulu. Oh begitu bang ya. Tapi kan di Kristen kan nggak kayak gitu kan dek. Nah dia bertanya, saya pikir-pikir, saya renungi. Oh benar, nggak ada ya Mas Adam ya? Betul. Nggak diajarkan kita dulu berwudu, bersuci. Pokoknya pakai baju yang rapi, pakai jas, pakai baju batik, pakai baju yang sopan, masuk itu ke gereja. Pakai sepatu dan Iya. Sesampai di gereja ngapain? Ya mohon maaf, ya kan? Ya yang saya alami. Saya kan sering ke gereja juga, taat juga, walaupun nakal-nakal. Setiap hari Minggu saya ke gereja, bahkan saya sekolah Minggu, ya kan? Ya nyanyi-nyanyi doang, diajari nyanyi-nyanyi, ya kan? Akhirnya kemudian saya bertanya lagi, bang, Islam itu seperti apa sih hebatnya? Bagaimana sih dahsyatnya? Dia ceritakanlah bahwa sejatinya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini, pencipta langit dan bumi ini, yaitu agama Islam. Masya Allah. Ya kan? Sebagaimana di Al-Qur'an surat Ali Imran itu ayat 19 pertengahan ayat, innad dina indallahil Islam kan? Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Dulu abang itu ngutip ayat itu juga. Masya Allah. Iya, dibacakan nama saya. Nah, jadi agama yang diridhoi itu hanya Islam. Jadi selain Islam itu ya tanda kutip, berarti kan nggak diridhoi. Nggak diridhoi. Nah, ini kan menurut Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan dahsyatnya Islam, bagaimana nanti kita di hari akhirat kelak, ya akan dijamin masuk surga. Masya Allah. Ini betul. Ya kan? Ilaman aba kata Nabi kan, bagi yang siapa yang nggak mau. Betul. Semua umatku kan masuk surga kata Nabi. Ya kan? Kemudian ada yang nggak mau itu ya nggak mau patuh, nggak mau sholat, nggak mau ibadah. Prinsipnya intinya selagi dia beriman, mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebanyak apapun dosanya dia ada harapan masuk surga. Betul. Itu hebatnya Islam kata abang tadi. Masya Allah, terpesonalah saya kan. Wah, saya banyak dosa bang, ya kan? Perbuatan maksiat saya kerjakan begini begitu. Apakah nanti setelah saya masuk Islam, saya akan masuk surga juga? Iya, Dek. Bahkan kamu kalau masuk Islam, diampuni semua dosa-dosamu. Ah, serius, Bang? Iya, dosa-dosa saya diampuni semua. Betul. Jadi, orang-orang yang di luar Islam, lalu dapat hidayah masuk Islam, maka dijanjikan oleh Nabi akan diampuni segala dosa-dosanya. Kembali 0-0. Ya kan? Sebagaimana hadis Nabi, Al-Islamu yahdimu makana qoblah. Islam itu menghapus dosa sebelumnya. Singkat cerita, Mas Adam dan pemirsa Ngaji Cerdas, akhirnya saya setelah 1 bulan itu mencerna, mencari tahu, ya, akhirnya saya memutuskan Masya Allah. untuk pindah, ikut masuk Islam tanpa abang itu paksa. Abang itu tidak paksa, ayo masuk Islam, begini-begini, tidak ada. Betul-betul dari kemauan saya sendiri, saya masuk Islam itu, ya, karena hidayah Allah pastinya. Akhirnya saya beranikan diri, bang, sekarang saya mau masuk Islam. Maghrib itu, Masya Allah. Maghrib itu demi Allah. Oh, nanti dulu dek, habis maghrib dulu, abang mau sholat dulu. Nah, jadi saya tunggu abang itu di rumahnya kan, dia sholat dulu. Setelah dia sholat, sudah siap kamu masuk Islam. Bagaimana dengan orang tuamu? Bapakmu, ibumu, kata abang tadi, saudara-saudaramu. Tidak apa-apa bang, mau bapak saya marah, mau ibu saya marah, mau saya dipukul, dibunuh, tidak apa-apa. Saya betul-betul ingin masuk Islam. Karena abang takut dek, nanti abang kenapa-kenapa. Enggak, saya jamin, aman. Karena saya sudah akhir balik, sudah dewasa. Dan saya berhak memilih agama yang saya yakini. Maka saat itu saya memilih agama Islam. Akhirnya saya disyahadatkan. Masya Allah. Disyahadatkan oleh abang tadi, disaksikanlah ada salah satu teman saya yang beragama Islam juga. Kemudian dari saudara beliau, ya simple saja. Ternyata masuk Islam itu Mas Adam, ya kan? Dari hati, kesungguhan, ya kan? Kemudian mengucapkan kalimat 2 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tentu dulu tidak sepasih sekarang, berulang-ulang, susah, karena belum terbiasa, belum pernah mengucapkan kalimat itu. Kini saya didoakan, ya Allah,
bimbing lisan hambamu ini ya Allah. Oleh abang tadi, akhirnya Masya Allah, langsung sekejap itu kayak mulut saya ini ada yang menggerakkan. Masya Allah. Langsung gampang saja saya mengucapkannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Sesederhana itu, sesimpel itu. Masya Allah. Masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam ternyata konsekuensinya luar biasa. Harus sholat, ya, harus taat, menjalankan syariat agama. Yang paling saya takuti cuma satu, Apa itu? dikhitan, disunat. Oh, waktu itu. Oke. Iya. Orang masuk Islam kan harus disunat tuh biar bersih kan. Walaupun juga orang-orang Kristen juga ada juga yang disunat. Ya, tapi kebanyakan nggak disunat. Saya dulu nggak disunat, ya kan. Tapi setelah masuk Islam, alhamdulillah sudah disunat. Alhamdulillah. Nah, jadi masuk Islamlah saya. Akhirnya saya bilang, Bang, saya sudah masuk Islam. Saya ingin belajar Islam. Saya ingin jadi ustadz, ingin jadi Masya dai. Allah. Visi misinya langsung Iya. dibangun ya, Masya Allah. Saya ingin mengislamkan keluarga saya. Saya ingin mengislamkan sahabat-sahabat saya yang dulu di sekolah sama-sama beragama Kristen. Ya intinya saya ingin berbuat manfaat lah untuk agama Islam ini. Abang itu seketika langsung menangis dia. Masya Allah. Luar biasa sekali, cita-citamu mulia sekali, Adinda, ya kan. Abang sangat takjub, bahagia sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbingmu. Amin. Ya Abang Allah. hanya bisa mengislamkanmu, hanya bisa mengajarimu, ya semampu abang. Nah, akhirnya singkat cerita Mas Adam, saya mencari-cari informasi di mana pondok pesantren, tempat belajar yang bisa buat saya, yang gratis pastinya, karena tentu orang tua saya kan nggak mau membiayai. Nah, sebelum ke sana, ada cerita menarik di mana saya merahasiakan keislaman saya di keluarga saya. 1 bulan saya merahasiakan keislaman saya. Akhirnya orang tua keluarga saya tahu. Kok bisa tahu? Kan tentu timbul pertanyaan, bagaimana orang tua bisa tahu? Nah, satu waktu saya itu kan setiap sholat subuh kan selalu sholat ke masjid kan, bukan hanya subuh 5 waktu kan ke masjid, tapi kan kalau subuh kan tidur dulu pulang ke rumah. Nah, orang tua saya curiga, pemirsa, di mana saya setiap waktu subuh itu selalu pergi, tidak ada di rumah, buka pintu, ya kan, aneh gitu kan. Kata orang tua saya, nih anak saya Tommy kemana? Tak maling ayam, tak apa kan nggak tahu nih, aneh saja. Kok setiap subuh keluar? Baik. Nah, dia nggak tahu kalau saya sudah masuk Islam, pengen sholat ke masjid. Akhirnya saya sholatlah ke masjid, pulang sholat itu. Saya pulang ke rumah, ternyata ibu bapak saya, saudara saya sudah nunggu di depan pintu, gitu kan. Saya sedang pakai koko, pakai sarung kan. Dari mana kamu? Tanya bapak saya. Saya jawab dengan spontan, dengan berani, ya, dari masjid. Ngapain di masjid? Ya sholat, ibadah. Oh, kamu sudah masuk Islam? Iya Pak, alhamdulillah saya sudah masuk Islam. Allahu Akbar. Iya, berani sekali Masya saya. Allah. Waduh, saya digampar. Iya, marah. Ya, sebagaimana pemirsa, di mana kalau orang-orang tua kita yang Islam, anaknya murtad keluar dari Islam, marah atau tidak? Tentu marah. Begitu juga orang tua saya. Dan itu normal adanya. Ibu saya juga sama, saudara saya juga sama. Mulai pagi ini kamu jangan lagi tinggal di sini. Kamu keluar sana. Ya, kamu cari makan sendiri, kamu sekolah sendiri. Pokoknya saya diusir lah dari rumah. Akhirnya ini saya cerita duka-dukanya ya. Jadi tidak semua para mualaf itu bahagia semua. Iya. Duka-dukanya banyak juga, banyak dukanya kalau saya. Kira saya tidurlah dari masjid ke masjid. Karena saya tidak mau menyusahkan orang Islam. Saya tidak mau menyusahkan abang yang Islamkan saya tadi, Masya Allah. teman-teman Islam saya banyak yang mampu, tapi saya tidak mau. Karena saya punya prinsip dari dulu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Allahu Akbar. Masya Setelah saya memilih Islam, ya saya harus mengambil risiko baik dan buruknya. Karena kan sebelumnya kan saya sudah diajari oleh abang tadi bagaimana cerita pengalaman para sahabat yang mendapat hidayah mengikut dakwah Nabi masuk Islam seperti Bilal, Ammar bin Yasir, ya kan? Kemudian dan lain sebagainya. Dan itu menginspirasi saya. Oh, saya memikir, oh berarti ujian yang saya rasakan ini tidak ada apa-apanya. Seperti ujian Bilal, Ammar bin Yasir, dan ujian-ujian para sahabat lainnya dan sahibah lainnya. Akhirnya saya mencari tahulah tempat-tempat pondok pesantren yang khusus untuk membina para mualaf. Karena saya bersungguh-sungguh kan. Akhirnya
dapatlah info ada pesantren di Jakarta, pondok pesantren yang khusus untuk para mualaf. Yang dimana santri-santrinya para mualaf, yaitu pesantren Adabak Center yang diasuh oleh guru yang sangat saya cintai, Ustaz Ababan. Akhirnya saya singkat cerita mendaftarlah, ya kan? Akhirnya karena ada lewat salah satu ustadz juga di Bengkulu namanya Dr. Toha. Beliau dosen di kampus IAIN Bengkulu, sahabatnya Ustaz Ababan. Karena saya kan seorang mualaf, kemudian tinggal di masjid. Waktu itu dia ceramah kajian subuh. Saya tanya sama beliau kan, saya seorang mualaf, saya ingin belajar masuk pesantren pondok. Di mana pesantren itu tepat untuk saya? Oh, ada di Jakarta. Saya punya sahabat namanya Ustaz Ababan. Dia juga seorang mualaf. Dia punya lembaga untuk para mualaf, membimbing para mualaf. Akhirnya singkat cerita melalui perantara beliaulah saya masuk ke pesantren Adabak yang sangat saya cintai dan saya berterima kasih sekali. Di sanalah saya belajar Iqra, belajar Quran, menghafal Quran, belajar hadis, belajar bahasa Arab dan sampai saya kuliah gitu ya. Dan sampai sekarang menjadi dai. Ya, alhamdulillah, terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan surga kepada para donatur tentunya. Amin ya rabbal alamin. Para hamba-hamba Allah muhsinin, kepada guru-guru, ustazah yang mengajari saya, khususnya kepada keluarga besar Ustaz Ababan. Di sanalah saya belajar ya, singkat cerita. Akhirnya saya terbang dari Bengkulu ke Jakarta. Kemudian saya masuk pesantren itu, Mas Adam. Saya berjumpa para mualaf. Yang dimana para mualaf itu kan lebih senior daripada saya. Saya baru masuk Islam kurang lebih ya jalan 2 bulan. Teman-teman saya mualaf yang lain di pesantren kala itu, para santri ada yang 2 tahun, 3 tahun. Dan hebatnya mereka sudah ada yang hafal 3 juz, 5 juz, 15 juz, bahkan ada 30 juz. Para mualaf hebat sekali, memotivasi saya harus bisa juga sama seperti mualaf ini. Singkat cerita, akhirnya saya 1 bulan mondok di pesantren Adabak Center ini yang tadinya masih belajar Iqra waktu di Bengkulu, saya langsung lancar mengaji Quran. Allahu Akbar. Tipsnya bagaimana Ustaz? Iya, luar biasa sekali, pertanyaan sangat bagus Mas Adam. Bagaimana tips belajar Quran begitu cepat ya? Iya betul. Ya pastinya kita diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Niatnya harus sungguh-sungguh, bertekad, berazam. Bagaimana supaya bisa lancar mengaji, kita harus punya target. Nah, saya pribadi targetnya minimal sebulan. Harus bisa pandai lancar mengaji. Bagaimana kiatnya, tipsnya? Ya saya sungguh-sungguh. Habis subuh saya baca Iqra, ya kan? Sampai waktu duha. Kemudian nanti setelah duha, sholat duha, baca lagi. Kemudian ya tentu istirahat juga kan? Zuhur, habis zuhur ya baca lagi, asar, maghrib, isya. Ya kalau ditempuh seperti itu terus, yang pasti kan lebih cepat bisa ngaji Qur'annya. Nah, prinsipnya, kiatnya kesungguhan. Masya Allah. Intinya manjadah wajadah. Barang siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan berhasil, dia akan dapat. Maka bagi para jamaah, para pemirsa dan semua para mualaf yang mungkin saat ini belum pandai ngaji Quran, ya sungguh-sungguh. Insya Allah bisa. Karena kalau sudah sering dibaca Quran itu, Iqra itu, insya Allah bisa lancar. Mudah ya Ustaz. Bahkan Al-Quran bilang Al-Quran itu mudah dihafal ya Ustaz ya. Iya benar sekali ya. Masya Allah. Sangat mudah dihafal kan, dijanjikan di dalam Al-Quran itu kan di surah Al-Qamar itu berulang kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi Al-Quran itu sangat mudah untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk dihafal. Ya, 4-5 kali kalau tidak salah diulang-ulang ayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sana kan menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yuk belajar Quran, insyaallah diberikan kemudahan. Saya belajar 1 bulan lancar ngaji Quran. Kemudian 6 bulan masuk Islam, alhamdulillah bisa menghafal Quran 3 juz. Allahu Akbar. 6 bulan Ustaz. Iya, bukan riya, bukan sombong, hanya wa'ama bi ni'mati rabbika fahaddits, menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada saya. Setelah Allah berikan saya hidayah, petunjuk ya, masuk Islam. Itu kan luar biasa nikmatnya. Tidak saya sia-siakan. Akhirnya saya belajar sungguh-sungguh, ya 6 bulan bisa hafal Quran 3 juz. Kemudian menjadi inspirasi, motivasi bagi kita yang turis. Apa itu turis Mas Adam? Turunan Islam. Turunan Islam. Yang sejak lahir beragama Islam, kok Islam kita gini-gini aja. Benar nggak? Iya. Pemirsa ya kan? Insya Allah viral ini nanti. Jadi memotivasi para pemirsa yang ada di rumah, kita yang turis. Apa itu turis? Turunan Islam. Yang sejak lahir beragama Islam, kok Islam kita gini-gini aja. Disuruh sholat malah malasan, disuruh ngaji malah malasan. Pokoknya ya tidak sungguh-sungguh belajar, tidak sungguh-sungguh untuk ilmu. Padahal kan Allah perintahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah
wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuk Islam kamu secara sungguh-sungguh, secara kafah. Makna kafah artinya secara totalitas. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh main-main. Artinya setelah kita sama-sama bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salah satu bentuk kesaksian kita menjadi muslim, maka kita harus mau patuh dan taat akan perintah-perintah Allah. Disuruh berjilbab, nutup aurat, ya nutup aurat, pemirsa, ya Mas Adam, ya kan? Betul. Kemudian disuruh untuk sholat wajib 5 waktu, ya sholat wajib. Disuruh nuntut ilmu, belajar, ngaji Quran, yuk belajar. Disuruh menjauhi maksiat, yuk jauhi. Kira itulah makna kafah, Mas Adam. Jadi alhamdulillah dengan kenikmatan-kenikmatan itu ya semuanya atas kemudahan, tekad, kemauan, kesungguhan, insya Allah akan diberikan jalan. Masya Allah. Maka jangan bersedih, la takhaf walah tahzan, ya kan? Innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Allahu akbar walillahilhamd. Masya Allah, Ustaz. Iya. Ada sedikit pertanyaan lagi untuk Ustadz nih, dari saya pribadi, Ustadz. Iya. Ustadz waktu itu kan mengalami kesulitan ya. Begitu dukanya tadi sudah diceritakan, betapa Iya. Allahu akbar. Semoga Allah mudahkan ke depannya, insya Allah. Amin, Dan ya Rabb. saya ingin tahu nih tips, Ustadz punya nggak sih pegangan ayat ataupun apa menjadi penyemangat Ustadz waktu pada saat merasakan duka itu, Ustadz? Yang pasti menjadi pegangan ayat, pedoman atau ayat favorit lah. Banyak, setiap ayat dalam Al-Quran tentu favorit semua, tapi yang menggugah hati saya di surat At-Taqabun juz 28, ya ayat 7 kalau enggak ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, ya tentu Rasul itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membawa risalah yang benar, yaitu Al-Quran. Maka berpedomanlah dengan Al-Quran. Barang siapa yang berpedoman dengan Al-Quran, maka dia tidak akan pernah tersesat. Maka siapa ingin mulia bersama Al-Quran. Ya, apapun itu, Mas Adam, rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah itu akan mulia. Masya Allah. Ya, hati pun juga kalau sering-sering dibacakan Quran, ngaji Quran, hati pun juga akan mulia. Mobil dibacakan Quran, mobil itu akan mulia. Apapun itu, pokoknya semua yang berefek ya dengan Al-Quran, insya Allah akan mulia. Kira-kira gitulah. Allahu akbar. Iya. Ustaz, sedikit lagi, Ustaz. Pertanyaan yang mungkin agak logis nih. Iya. Mungkin juga ini juga dipertanyakan oleh beberapa mu'alaf yang pengen tahu, Ustaz. Kalau di Islam kan, mohon maaf ya, ini bahasa logikanya Tuhannya kan nggak kelihatan. Ya, kalau di agama sebelumnya ataupun agama yang lain kan, mereka Tuhannya kelihatan, Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz menyikapi permasalahan seperti itu, Ustaz? Iya, benar sekali, bagus sekali pertanyaannya. Di mana dalam Islam, agama Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak kelihatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga nggak kelihatan, diceritakan saja kan? Kisah-kisahnya. Orangnya juga kita nggak pernah jumpa, nggak pernah lihat. Kalau tanda kutip, mohon maaf, agama-agama di luar Islam, katakanlah agama Kristen, Tuhannya kelihatan sebagaimana ada di salib, ya kan? Nah, sejatinya nggak masuk logika. Kenapa nggak masuk logika? Ya karena ajaran Kristen kan tahun berapa? Ya, tentu di bawah ajaran Islam, ya kan? Kita saja sekarang sudah berapa? Kurang lebih 1400 sekian Hijriah kan? Rentan Nabi Isa ke Muhammad itu kan jauh sekali loh, ratusan tahun. Nah, di zaman Nabi Muhammad saja belum ada kamera, ya kan? Belum ada ya IT, mustahil sekali di zaman Nabi Isa ada kamera. Lalu kelihatan lah, masuk jelas fotonya, bisa dipahami kan? Paham, Bang, masuk. Itu kan nggak masuk akal. Ya, mungkin gambaran mereka kali umat Nasrani, Kristen, mungkin tanda kutip, saya juga nggak tahu, wallahu alam, ingin mencari tahu bagaimana Tuhannya, maka
digambarkanlah kira-kira gitu ya. Menerka-nerka Ustaz. Ya, menerka-nerka sebagaimana fotonya ya kan, Yesus atau Isa disalib. Nah, begitu juga Bunda Maryam ya kan, atau Bunda Maria kalau orang Kristen bilang kan. Terlihat gambarnya, patung-patungnya. Nah, kalau di Islam kenapa nggak kelihatan? Ya karena memang Allah Subhanahu wa taala gaib. Ya, Nabi kita Muhammad, para rasul juga gaib. Artinya gaib tidak kelihatan bukan artinya tidak ada. Nah, kita lihat saja adanya bumi, alam semesta ini menunjukkan adanya Tuhan. Wah. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bertanya, orang-orang ateis kan ada juga bertanya, kok Tuhan nggak kelihatan? Kita jawab aja dengan sederhana. Ente punya otak nggak? Antum punya otak nggak? Punya. Kelihatan nggak? Enggak. Berarti ente nggak punya otak. Nah, kan kira-kira gitu kan? Betul. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dosa dijawab. Nah, Islam kan kita kan mengimani, percaya, silakan go, ya kan? Nggih. Tidak percaya adanya Tuhan, adanya Allah dengan Nabi Muhammad, silakan terserah. Mau kafir, mau muslim. Kan kita diajarkan demokrasi dalam Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam berislam. Kita dipilih pemirsa, disuruh pilih. Allah tidak nyuruh kita muslim, tidak nyuruh kita kafir. Ya kita sendiri mau muslim, mau beriman, ya alhamdulillah. Ya kan, bersyukur. Mau kafir juga tidak masalah. Ya kan, tidak mengurangi kehebatan Allah, tidak mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad. Ya, siapa ingin selamat, yuk mari berislam, ya kan? Yang pengen hidupnya tenang bahagia, yuk berislam. Yang ingin susah, yang ingin menyesal, ya terserah, pilih, monggo. Kira-kira gitu Mas Adam. Masya Allah. Jawabannya. Memang manusia dikasih akal untuk berpikir dan untuk memilih ya Ustaz ya. Iya benar. Betul ya, sehingga manusia itu sadar akan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena agama Islam itu kan din agama Islam ini kan harus menggunakan akal. Betul Ustaz. Ya kan, ilmu. Ya kan, kita juga sholat tanpa ilmu juga, ya sholatnya muradur. Kira-kira gitulah. Sepakat Ustaz. Masya Allah. Baik Ustaz. Kabarnya tadi kan Ustaz sempat singgung ya, ibu dan beberapa saudara Ustaz masuk Islam. Masya Allah. Itu bagaimana ceritanya Ustaz? Boleh nggak cerita sedikit Ustaz? Menarik sekali ini. Bagi pemirsa juga, bincang-bincang kita sudah luar biasa panjang. Mudah-mudahan tetap disaksikan oleh pemirsa Ngaji Cerdas, ya kan? Tanpa sedikit pun melewatkan konten-kontennya, video-videonya. Saya juga sangat mendukung sekali Mas Adam. Semoga channel Ngaji Cerdas ini saya doakan membesar, amin, ya Allah. Menjadi asbab hidayah amin, bagi ya Allah. Seluruh manusia di muka bumi ini. Amin. Amin. Amin, ya Luar biasa sekali, saya apresiasi.